اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Syekh Mu'allif hadzal kitab Al-Minhaj Asy-Syafi'i Al-Habib bin Ibrahim bin Syu'aib hafizahullah wa nafa'ana wa nafa'ana wa ya'ti ulumihi bid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan daripada Imam Abu Hurairah, diriwayatkan daripada Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala, bahwasanya Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, asyrafun nasi adaban yaumal qiyamah alimun lam yanfa'hu Allahu bi'ilmi. Paling beratnya siksaan, paling pedihnya siksaan yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Paling pedihnya sebuah siksaan pada hari kiamat, alimun, yaitu orang alim, alimun, yaitu orang alim, lam yanfa'allahu bi'ilmi, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan ilmunya itu tidak bermanfaat. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan ilmunya tidak bermanfaat. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita masih terus eksis kajian harian, walaupun keadaan sore menjelang maghrib ini dalam keadaan hujan. Tapi ingatlah sebuah pepatah yang mana dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i, bi qadril kaddi tuqtasabul ma'ali, yang artinya ketika kita ingin mempunyai kedudukan yang tinggi, ketika kita menginginkan pahala yang ekstra, bukan hanya pahala tetapi juga bukti kesungguhan kita di dalam mencari ilmu, maka kita berusaha dengan semaksimal mungkin untuk tetap mengikuti kajian. Ajuki ala qadri nasofika, tadi malam sudah kita bahas nilai seberapa besar pahala yang kau dapatkan, nilai seberapa besar ilmu yang kau akan dapatkan itu tergantung
berkata yang mana termasuk perkataannya Rasulullah SAW, paling beratnya, paling pedihnya siksaan pada hari kiamat adalah seorang alim yang mana Allah tidak jadikan manfaat atas ilmunya. Kenapa orang alim itu bisa mendapat siksa yang begitu pedih, siksaan yang berat tersebut? Sebab karena menjadikan ilmunya itu hanya sebatas mendapatkan, hanya sebatas menempel pada dirinya, tetapi ilmunya itu tidak diamalkan, ilmunya tidak diamalkan. Al-Imam Ghazali beliau mengatakan inna wisral alim fi ma'asihi akbaru min wisral jahil. Dosa dari seorang yang alim, orang alim itu artinya orang yang mengetahui akan ilmu agama, orang yang tahu, orang yang mengerti, ya, orang yang mengerti ilmu itu dosanya lebih besar ketimbang orang yang bodoh. Itu orang alim. Dosa besar dalam apa? Ketika dia melakukan sebuah maksiat, ketika melakukan maksiat, ketimbang orang yang jahil, orang yang bodoh. Makanya kita semua, kalian yang sudah belajar menuntut ilmu, mengaji, sudah mendapatkan ilmu, berusaha untuk apa? Menjaga diri kalian agar tidak terjerumus dalam maksiat. Santri gue melune wis apa namanya? Wis tergolong kategori apa yang dikatakan Imam Ghazali, ya, karena santri itu ya setiap harinya disibukkan dengan belajar, tuntutan belajar, maka pasti ilmu setiap harinya akan dia dapatkan dan terus bertambah seperti itu. Jika kamu terjerumus maksiat, itu dosanya akbar, lebih besar, bisa dikatakan 2 kali lipat ketimbang orang bodoh melakukan dosa. Paham ya? Nah, kembali kepada hadis Nabi SAW. Walaupun kita tidak maksimal mengamalkan daripada ilmu yang kita dapatkan, yang kita ketahui, setidaknya kita itu jangan melakukan sebuah maksiat, melakukan sebuah apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad beliau menjelaskan di dalam sebuah perkataannya, ba'da dzikril amal bil ilmi illam yumkinka an ta'mal bihi fatah ala ta'ati wa tatrukal munafiyah. Jika kamu tidak memungkinkan untuk mengamalkan apa ilmu yang telah engkau pelajari, ya, tidak bisa maksimal, tidak bisa semuanya, maka kata Imam Haddad, kerjakanlah ketaatan dan tinggalkan
dilarangnya. Ilmu yang berkaitan tentang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ilmu ketaatan, ilmu yang berkaitan hukum sosial, tata krama adab, maka kerjakan. Wa tatrukal munahiyat, dan tinggalkan apa yang dilarang. Sudah tahu sholat hukumnya wajib, jangan ditinggal. Paham ya? Sudah tahu sholat hukumnya wajib, jangan ditinggal. Membentak orang tua dosa, ya jangan membentak. Itu termasuk perkara yang dilarang, ya, dalam kategori durhaka kepada orang tua. Fa'al bina ta'ati ma'ayasar, kerjakanlah daripada amal ketaatan apa yang mudah bagimu untuk dijalankan, ya. Walaupun kita nggak semua ilmu kita bisa amalkan, ambil fondasinya. Apa fondasi daripada ilmu itu? Amal taat, amal taat. Rukun Islam wonten 5, ya. Rukun Islam ada 5, sholat, zakat, ya kan? Kemudian apa? Puasa, kemudian zakat, ya kan? Haji kalau sudah mampu diri kita. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Itu amal taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada amal taat dalam artian ilmu hukum sosial. Kita berkewajiban setiap diri kita harus saling menghormati, mempunyai tata krama etika kepada orang lain. Paham ya? Apalagi sesama saudara muslim sendiri. Baik toh? Nah, kita berusaha itu kita amalkan. Dan perkara yang terlarang jangan kita lakukan. Paham ya? Itu nyolong dosa, mencuri dosa, dilarang dalam agama. Jangan mencuri, memakai barang orang lain tanpa izin, ya jangan dilakukan. Itu amal terlarang, ya itu. Tentu ya. Jadi seperti itu. Kemudian wa Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Diriwayatkan daripada Zaid bin Arqam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min da'watin la yustajabu laha. Ini doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah pernah Ustaz suruh tulis ya. Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa'. Nah, itu kamu hafalkan, diamal. Nah, seperti ini ya, diamalkan ya. Allahumma inni, ya Allah, sesungguhnya aku a'udzubika, berlindung kepadamu, min ilmin, daripada ilmu yang tidak membawa manfaat. Apa sih bahayanya ilmu itu yang gak manfaat? Itu akan menyebabkan diri kita kelak pada hari kiamat mendapatkan siksaan yang sangat pedih, siksaan yang sangat berat. Na'udzubillah min dzalik. Paham ya?
dia akan mendapatkan siksaan sebelum para penyembah berhala itu disiksa. Paham? Nah, makanya di sini Nabi Muhammad SAW mengajarkan sebuah doa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa', berlindung dari ilmu yang tidak membawa manfaat, wa min qalbin la yakhsha, dan daripada hati yang tidak khusyuk, ya, punya hati gak tenang, gak tentrem, gak bisa khusyuk dalam amal ibadah, amal taat, amal kebaikan. Hatinya itu selalu menolak profit, hatinya menolak. Suruh sholatnya gak khusyuk, pikiran kemana-mana, pengen cepat selesai. Itu hati yang gak khusyuk. Kalau kalian mengalami hal itu, berarti alhamdulillah, berdoa kepada Allah agar minta hati yang khusyuk. Paham ya, Nora? Kalau kita sholat ketika sendiri ya, atau ketika jamaah, gak takbir nunggu imamnya selesai baca surat, mau selesai, mau ruku, mau takbir, itu kamu banyak punya hati yang gak khusyuk, gak tenang. Untuk ibadah itu rasanya pengen cepat-cepat. Ketika sholat sendiri, Allah Akbar, pikirannya kemana-mana, bacaannya cepat-cepat, pengen cepat. Assalamualaikum, gak wiridan, pasti. Orang yang sholat itu buru-buru pasti gak wiridan, gak baca zikir setelah sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paham ya? Kalau seperti itu berarti kamu punya hati yang layak, hati yang gak khusyuk. Kalau ibadah itu gak merasa ketenangan, tapi giliran amal perbuatan yang asik, ya, yang melalaikan itu senang, lenyap dalam waktu. Misalkan ya, buka HP nggak terasa, ya, sudah 1 jam, itu lenyap, tenangnya dia nggak ngerasain capek. Jangan seperti itu ya. Amal kebaikan hatinya menolak, ya. Allah mengangkat diri siapa? Paling sekali ya pengertian. Lu sekali dari tadi di sini, ya, dari jam berapa seberapa itu, ya, 4:30 ke sini. Amin. Itu bukan menjadi sebuah alasan. Ya, ada payung, masih ada payung, hujan, pakai. Bismillah, ya, Bismillah. Ingat hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Mamin khalidin kharaja fi baitihi fi talabil ilmi." Tidak ada seseorang itu keluar dari rumahnya melainkan tujuannya untuk apa? Mengaji, untuk belajar ilmu agama. Illa wadat alaihi malaikah, melainkan Allah perintahkan para malaikat itu untuk meletakkan sayapnya. Walaupun hujan, kamu berjalan di atas sayapnya malaikat, insya Allah aman. Orang bakal beriang insya Allah. Paham ya? Entong ya? Beriang itu tadi, yang mana jika kamu lalai, yang mana jika kamu berbuat tapi sembrono. Paham ya? Kalau mengaji seperti ini, insya Allah, ya, dulu almarhum Ustaz Hasan ya pernah bilang ketika zaman corona, ya, alhamdulillah penghafal Quran itu berangkat terus, pernah libur, Paul itu berangkat. Tapi alhamdulillah nggak ada yang terkena corona selama 2 tahun itu ya. Karena apa? Kita mulai keluar rumah berangkat ngaji, pulang ke rumah dari ngaji itu diawasi, ya, dilindungi oleh para tentaranya Allah, para malaikat.